Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dhurriyyatihi Allah ya'lil rijati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim nafati barakati fid dini wa dunya wal akhirah ja'iluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjuruna fi zumratihim بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Ini nggak bisa turun lagi ya? Kayaknya dongblong. Belum kali ini. Belum kali. Enak sih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hari ini kita bicara tentang dalil atau bukti. Fungsinya apa? Fungsinya menguatkan hati kita, menguatkan iman kita tentang sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena masalah iman ini secuil terlintas di pikiran kita, ragu tentang keimanan baik sifat-sifat Allah atau sifat-sifat para Rasul, maka gugur iman kita. Kalau gugur imannya berarti kafir. Ragu sedikit saja masalah iman ini sampai pada kafir. Mau kamu teriak-teriak saya sekarang kafir atau enggak kafir, sama judulnya. Kalau di hati kamu terlintas keraguan-raguan tentang apa yang harus diimani. Iman itu artinya apa? Percaya. Kalau di hatinya muncul percaya apa enggak ya, berarti hilang apa? Kepercayaannya. Kalau hilang kepercayaan berarti apa?
kafir, ingkar. Maka butuhnya dalil itu untuk menguatkan hati kita agar hilang keraguan-raguan di dalam diri kita. Yang lalu sudah kita buktikan Nabi itu kalau ngomong pasti benar. Ya. Contoh dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi membicarakan tentang pahala. Orang yang mengerjakan sholat akan dapat pahala sekian. Orang yang mengerjakan zikir akan dapat pahala sekian. Orang yang pergi haji akan dapat pahala sekian. Itu wajib benarnya. Tidak boleh kita ragu. Nabi ini cuma nyeneng-nyenengin doang. Atau benar ngomongnya. Ragu sedikit saja rusak iman kita. Orang yang bekerja seperti siapa orangnya yang selama 40 hari tanpa putus dia berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka Allah akan jadikan rezekinya seperti air. Begitu dipraktekkan 40 hari tetap pengangguran, belum dapat kerja, utang belum kebayar. Muncul apa di hatinya? Ini Nabi ini ngomongnya benar apa enggak? Ini hadisnya sahih apa enggak? Muncul begitu di hati kita, kufur kita. Waktu itu juga. Maka tidak boleh ada keraguan. Kalau itu hadisnya sudah ada sahih, maka enggak ada keraguan. Loh, kok saya lakukan enggak terjadi? Berarti ada kesalahan dalam diri kamu. Bukan kesalahan dalam hadisnya Rasul, bukan. Jadi hadisnya Rasul wajib setiap kalamnya Nabi pasti ditemukan benarnya. Begitupun yang menyangkut hukum-hukum syariah. Apa? Perintah wajib, perintah haram, perintah sunnah, makruh, mubah. Semua perintah-perintah itu pasti betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditambahin oleh Nabi dan tidak ada yang dikurangi oleh Nabi. Maka berikutnya kita akan bicara wajibnya sifat amanah. Dalil kalau Nabi itu wajib sifat amanah adalah apabila para nabi dan para rasul sengaja melakukan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh, maka kita sebagai umatnya akan diperintahkan pula mengikuti para rasul melakukan yang haram dan yang makruh. Buktinya kalau Nabi bersifatan amanah. Apa amanat kemarin? Ucapannya sesuai dengan perbuatan. Atau dibahasakan lain, amanah itu terpercaya. Bahasa lain lagi yang lebih dalam lagi, amanah itu apa? Terjaga dari kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para nabinya, para utusannya dari melakukan kesalahan. Maka para utusan Allah itu tidak pernah melakukan kesalahan. Yang bentuk kesalahannya itu kesalahan yang haram maupun kesalahan yang makruh, baik salah yang besar maupun salah yang kecil, tidak terjadi pada para nabi dan para
Rasul. Ini iman loh. Ini keimanan. Kalau sewaktu-waktu muncul di hati kamu gara-gara dengar berita-berita yang di luar, Nabi Adam punya salah, Nabi Anu punya salah, Nabi Daud punya salah, Nabi Ibrahim punya salah. Terus kemana keimanan kita coba? Kemana keimanan kita kepada sifat amanahnya para rasul? Kemana sifat amanah kita kepada kemaksuman para rasul? Yang nyeritain kiai, yang nyeritain ustaz. Makanya jangan sampai kita ngawur cerita masalah Nabi dan para rasul. Kalau nggak ngerti, cari topik yang lain aja lah. Jangan cari topik-topik yang urusannya cerempet-cerempet masalah keimanan yang malah akhirnya merusak keimanan, bukan menambah keimanan, bukan merusak keimanan. Nabi aja salah, saya juga boleh salah dong loh. Malah buat bandingan. Nabi malah dibandingkan dengan apa, nggak tambah rusak ini? Hati-hati nih. Kalau mau cerita masalah Nabi, cerita yang lain aja. Jangan cerita masalah, oh itu Nabi itu punya salah, begitu Nabi ini punya salah. Fungsinya apa? Kamu ngomong salahnya Nabi itu fungsinya apa? Mau bandingin atau mau untuk tameng? Oh Nabi aja boleh salah, ya Pak saya juga pantas kalau berbuat. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Ini kerusakan ini. Jangan sampai kita membanding-bandingkan keadaan tersebut. Ya, jadi di antara keimanan kita yang kedua yang harus kita imani adalah bahwa para nabi, para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya bersifat apa? Maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan yang haram dan yang makruh. Apa buktinya? Andai, ini kembali pakai apa? Kias. Andai Nabi itu melakukan yang haram dan yang makruh, andai, maka kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya akan diperintahkan juga melakukan yang haram dan yang makruh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Lah kalau nabinya ngelakuin yang haram, kita mengikuti. Nabinya ngelakuin yang makruh, kita mengikuti. Tapi tidak terjadi demikian. Tidak pernah sekalipun Nabi itu melakukan yang haram dan yang makruh. Kenapa? Karena Nabi dijaga oleh Allah. Dan tidak ada perintah satupun agar kita melakukan yang haram dan yang makruh. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah tidak pernah memerintahkan kepada perkara yang jelek. Jelek itu maksudnya haram atau makruh, itu perkara jelek. Haram ya jelek, makruh juga jelek. Kalau kita kan enggak, haram jelek beb, kalau makruh belum jelek, hampir jelek, mendekati tapi belum jelek. Yang sebenarnya bagaimana? Haram ya jelek, makruh juga. Kenapa? Karena apapun yang dilarang Allah pasti jelek. Mau itu kejelekannya berdampak berat, mau kejelekannya dampaknya kecil,
Apapun yang dilarang Allah pasti bentuknya kejelekan, keburukan. Lah Nabi nggak pernah ngelakuin ini. Sejak kapan mereka itu terjaga? Sejak kapan mereka nggak pernah ngelakuin yang haram, yang makruh? Sejak lahir. Sejak mereka lahir, Allah menjaga kehidupan mereka, melindungi diri mereka dari melenceng melakukan yang haram dan yang makruh. Kalau Nabi kok mau melenceng lakuin yang haram yang makruh, diingatkan oleh Allah. Kok Nabi mau melenceng lagi, diingatkan oleh Allah. Mana buktinya? Dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengingatkan para rasulnya, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Pengingatan ini menunjukkan apa? Bukan menunjukkan tuh Nabi ditegur oleh Allah, tandanya dia salah. Bukan begitu cara menyimpulkannya. Kalau di Al-Quran ada teguran dari Allah, tanda apa itu? Tanda maksum. Tanda Allah menjaga para nabinya. Kalau kamu berbuat salah, ketika kamu baru melakukan kesalahan, ada wahyu yang turun ngingetin kamu, ada? Atau malaikat turun, dul, jangan begitu, dul, ada? Tandanya apa? Kamu gak maksum, begitu loh. Kalau kamu maksum, kamu dijaga oleh Allah. Kalau kamu mau ngelakuin kesalahan, turun malaikat. Muhammad, jangan begitu. Nuh, jangan begitu. Musa, jangan begitu. Itu tandanya maksum. Quran mengatakan abasa wa tawalla anja'ahul ahmad. Nabi diingatkan, Muhammad, jangan melengos kalau ada orang yang datang ingin bertanya masalah agama. Nabi pernah suatu hari ada orang datang mau nanya masalah agama, Nabi melengos. Melengos itu maknanya Nabi sedang bicara sama orang-orang yang penting. Kebetulan ada pembesar Arab yang sedang dikumpulkan oleh Rasulullah, mau diajak bicara masuk agama Islam. Tiba-tiba ada orang buta datang ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu agama. Rasul tetap ngobrol sama orang-orang kafir yang mau diajak masuk Islam. Turun wahyu, Muhammad, jangan begitu. Urus dulu ini orang yang bertanya yang sudah masuk Islam. No, belum masuk Islam, biarin aja. Kalau kita kan enggak pikirannya, ini mau masuk Islam, ini orang-orang besar. Kalau ini masuk, pengikutnya banyak, yang masuk Islam akan banyak. Sepikiran manusia, tapi Allah enggak begitu. Jangan begitu, yang belum masuk biarin aja, ini yang sudah masuk urusin. Teguran tandanya apa? Maksum. Jangan Nabi aja salah. Kok Nabi salah? Itu bagaimana? Kalau Nabi salah itu, yang namanya salah itu hatinya menjauh dari Allah, itu salah. Melakukan satu perbuatan dengan sengaja, yang hatinya sengaja mau menjauh dari Allah, itu namanya kesalahan. Dan hal itu tidak pernah dikerjakan Nabi. Ketika Nabi melengos dari orang buta ini mau ngajak bicara orang-orang kafir, dia bukan sedang menjauh dari Allah, justru sedang mengingat agama, mau mengajak mereka masuk agama Islam. Disalahnya di mana? Loh kok ditegur sama Allah? Oh, urusan tegur menegur itu urusan juragan sama anak buahnya. Lu mah nggak usah ikut-ikut. Kalau ada jenderal lagi marahin kopral, ente yang sipil boleh nggak ikut-ikut asal kopral goblok lu? Boleh begitu loh? Boleh. Walaupun kopral bisa ngepret lu, tahu nggak? Dikepret gimana lu?
Kalau ada jenderal lagi ngurusin kopral, ini jangan ikut-ikut. Kenapa? Itu urusan intern mereka berdua. Suami sama istri saling marahan. Ini boleh ikut-ikut? Gak boleh. Kalau kamu ikut-ikut belain salah satunya, kamu maki-maki, terus besok maafan, dia kumpul lagi, kamu nyenges. Ya orang udah dibelain, kumpul lagi, gimana sih? Artinya jangan sampai kita menganggap hal itu sebagai suatu kesalahan. Yang namanya salah itu mau menjauh dari Allah. Begitupun puncak yang sering kita dengar Nabi Allah Adam alaihi salam. Sering dengar ceritanya. Ceritanya apa? Makan buah surga. Yang ngasih nama buah itu buah khuldi siapa? Iblis. Iblis yang nipu Nabi, mau nipu Nabi Adam, ini buah khuldi namanya. Yang ngasih nama bukan Allah, bukan. Iblis ngasih nama. Ente jangan ikut-ikut namain. Kalau tanya buahnya buah apa? Kelengkeng gitu aja. Pokoknya buah surga gitu aja, nggak tahu buah apa dah. Nah, iblis ngomong Nabi Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalam surga. Kenapa? Karena ini buah yang membuat orang kekal, maka disebut buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal, buah kekal. Itu kan karangannya iblis. Lah kalau saya nanti masuk surga, terus saya nggak makan buah khuldi, saya nggak hidup selamanya. Tetap selamanya, walaupun kamu nggak makan buah itu. Kenapa? Segala kehidupan di surga itu selamanya. Lah, Nabi Adam alaihissalam ketika makan buah khuldi yang dikatakan iblis ini buah abadi, Nabi Adam nggak punya niat menjauh dari Allah. Bukan terus ini kamu makan. Begitu mau dimakan, di hatinya ini saya makan tujuannya biar tidak mengikuti perintahnya Allah. Bukan. Justru Nabi Adam ingin terus berbakti kepada Allah, ingin tambah tunduk kepada Allah, ingin terus sujud kepada Allah. Bukan justru makan buah itu mau lari dari Allah, bukan. Ini bedanya. Apapun yang dikerjakan para nabi, itu tujuannya pasti mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, Nabi Yunus. Apa? Yang banyak disebut orang salahnya Nabi Yunus apa? Meninggalkan kaumnya. Kalau ada kalau ada kiai ngajar masuk kampung sini, di kampung sini kiai itu dimusuhi, nggak disenangi sama orang kampung, terus kiai itu pindah cari kampung lain, berdakwah di kampung lain, salah nggak kiainya? Kenapa nggak salah? Kenapa nggak salah? Karena tujuannya dia pindah tetap mau berdakwah kepada Allah, mau mengajak orang lain kepada Allah. Bukan tujuannya pindah itu mau ganti kerjaan, bukan. Oh, di sini nggak cocok buka kafe, pindah cari tempat lain buka kafe lah, itu yang kesalahan. Nabi Yunus di situ nggak diterima, maka dia meninggalkan kaumnya, mencari kaum yang lain yang mau diajak bicara. Kalau itu pangkatnya bukan nabi, maka nggak disebut sebagai kesalahan. Nah, kenapa disebut sebagai kesalahan? Dianggap sebagai satu kesalahan, walaupun bentuk kesalahan apa? Kalau mau disebut salah, itu salah yang sangat kecil. Kalau mau disebut salah, kenapa? Karena Nabi Yunus tidak menunggu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tujuannya baik.
tujuannya meninggalkan dakwah di sini, mau dakwah di tempat yang tujuannya baik. Tapi karena dia adalah utusan Allah, maka dia harus menunggu perintahnya Allah. Jadi tujuan yang baik itu pun dianggap sebagai satu kesalahan. Ini pangkat Nabi, ini bedanya nih. Salah bagi Nabi dan salah bagi kita itu maknanya berbeda. Apa yang beda? Salahnya Nabi itu meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Ingat nih, kalau Nabi kok disebut Nabi itu berbuat salah, itu tandanya dia meninggalkan yang lebih baik, hanya melakukan yang baik. Coba, meninggalkan yang lebih baik. Kalau salah pada kita, bukan meninggalkan yang lebih baik, tapi meninggalkan yang baik, melakukan yang buruk. Begitu loh. Maka salahnya kita itu ada kemungkinan untuk mendapat hukuman. Kalau salahnya Nabi, ya nggak ada hukumannya. Bagaimana Nabi salah dihukum? Karena salahnya Nabi itu masih baik, gitu loh. Walaupun disebut dia salah, tapi masih bernilai sebuah kebaikan. Karena yang ditinggalkan oleh Nabi bukan kebaikan, tapi yang lebih baik, yang dikerjakan satu kebaikan. Jadi nggak ada Nabi di hatinya melakukan sesuatu sengaja mau menjauh dari Allah. Nggak ada. Jadi hati-hati kalau cerita tentang para nabi. Nabi Adam digoda iblis, dia tertipu. Mungkin Nabi Adam tertipu iblis? Mungkin nggak Nabi Adam tertipu iblis? Nabi itu mengajarkan kita bagaimana caranya melawan iblis. Nabi itu mengajarkan kita bagaimana bisa menang dengan godaan iblis. Lah bagaimana yang ngajarin kok pernah kalah? Aneh namanya kan. Itu iblis kan goda Nabi Adam. Kalau urusan menggoda memang itu spesialisnya iblis. Itu kerjaannya iblis, urusan goda Nah pertanyaannya, Nabi Adam tergoda enggak? Iblis itu kalau dalam riwayat berkali-kali membujuk Nabi Adam untuk makan buah surga. Yang buah itu buah terlarang dari Allah. Nabi Adam berkali-kali tidak pernah terpengaruh. Begitu iblis mengatakan, wallah, demi Allah. Wah ini Nabi Adam tertipu dengan sumpahnya iblis, bukan dengan godaannya iblis, bukan. Ketika iblis menggunakan nama Allah untuk bicara dengan Nabi Adam terperanjat karena nama Allah disebut. Sama aja begini, ada seorang anak lagi main di jalan, lagi duduk-duduk di jalan. Tiba-tiba ada orang lewat, kamu pulang sekarang dipanggil bapak kamu, sumpah kamu bapak kamu yang nyari. Kira-kira pulang nggak anaknya? Kenapa pulangnya? Nah itu dengan nama bapaknya tadi, gitu loh. Kalau dia, kamu pulang dong, mungkin nggak pulang anak itu. Kenapa? Lagi asik main, lagi seneng. Begitu, bapak kamu nyari, sumpah. Nah ini dengar bapaknya nyari, ini kalau saya nggak pulang, wah bahaya ini. Pulang dia. Pak, gimana Pak? Ada apa? Katanya suruh pulang. Enggak. Oh, memang itu sialan. Gitu loh. Makanya ketika Nabi Adam dijumpakan dengan Allah, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, saya tidak menyangka ada orang yang berani bersumpah bohong dengan namamu ya Allah. Nabi Adam tertipu dengan sumpahnya iblis menggunakan nama Allah tadi. Bukan tergiur sama
yang macam-macam, bukan. Nabi Adam hanya tergiur untuk ibadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, taat kepada Allah. Itu bagian dari sifatnya para nabi. Dicontohkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu bayi dadanya diapain? Dibelah. Ngapain dibelah? Ngapain dibelah? Emang kotor? Dibersihin kotor nggak? Ngapain dibersihin? Itu hanya seremonial. Apa namanya sih? Seremonial itu apa? Hanya sebagai simbolis bahwa para nabi itu tidak mungkin tergoda iblis, gitu loh. Pembelahan itu diceritakan mengambil darah hitam yang ada pada jantungnya Nabi. Lah, apa itu darah hitam itu? Darah hitam itu tempat tongkrongannya iblis. Jadi tubuh kita itu oleh Allah diberikan ruang. Yang ruang itu bisa buat nongkrongnya iblis. Dari tempat tongkrongan itu, iblis bisa membisikkan sesuatu kepada kita. Maka darah hitam itu diambil. Kalau darah hitam itu betul-betul bisa diambil, dan orang yang diambil darah hitamnya terbebas dari godaan iblis, nanti orang kaya yang menang. Orang kaya tinggal ke rumah sakit, tolong operasi saya, ambil darah hitam saya. Bisa nggak? Ya bisa banget, kenapa nggak bisa? Sekarang operasi apa yang nggak bisa? Tapi kan nggak demikian. Bukan terus darah hitam diambil, bebas dari godaan iblis. Bukan, itu hanya simbolis. Bahwa dibelahnya itu sebagai tanda bahwa semua nabi itu dijaga oleh Allah dari godaan iblis, dari godaan setan. Gak ada nabi yang tergoda setan, gak ada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau menyembelih siapa? Anaknya Ismail alaihissalam. Ketika jalan diapain? Digoda, terpengaruh dia. Apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Iblis diapain? Dilemparin. Maka sampai sekarang ada apa? Lempar jumroh. Tandanya apa? Enggak terpengaruh. Loh, kali istrinya iblis enggak terima Nabi Ibrahim digoda, lari ke Nabi, ke istrinya siapa? Siti Sarah, Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Kalau Siti Sarah ibunya Nabi Ishak alaihissalam. Sama-sama istrinya. Istri pertama, istri kedua. Kalau Pak Haji berapa? Coba ngaco-ngaco coba. Begitu Sarah didatangi sama, begitu Hajar didatangi sama iblis, digoda, terpengaruh Hajar? Enggak terpengaruh. Jadi kamu jangan terus Nabi Adam digoda iblis enggak mempan, iblis goda Siti Hawa mempan. Mana ada mempan? Yang ngarang mempan siapa? Itu cerita Israiliyah, ceritanya orang-orang Bani Israel. Jangan dipercaya cerita begitu. Hati-hati, ini kerusakan. Karena bahasa Bani Israel, kalau kamu buka di internet, buka di YouTube di yang lainnya, kamu buka Nabi Adam menurut keyakinan Yahudi, Nabi Adam menurut keyakinan Nasrani. Coba buka. Apa kata mereka? Manusia yang terbesar dosanya itu Nabi Adam. Coba. Kalau sampai kamu meyakini seperti itu, berarti kamu meyakini seperti keyakinan orang Yahudi, seperti orang Nasrani.
yang mengatakan Nabi Adam orang yang punya dosa paling besar. Kenapa? Karena gara-gara dialah terputusnya umat manusia dengan Allah. Kalau dia nggak makan buah itu, maka manusia akan tetap di surga selamanya. Kata siapa? Sekarang dari mana? Gara-gara Nabi Adam makan buah itu, maka rencana Tuhan gagal. Plan A gagal. Terpaksa Tuhan pindah ke plan B. Ada plan A, plan B segala, la ilaha illallah. Lu kira Tuhan MacGyver apa? Mission Impossible gitu. Plan A, plan B gitu. Apa ini keyakinan apa? Maka kalau kamu nggak ngaji akidah, rusak keyakinan kamu. Kamu harus punya apa yang wajib bagi para nabi, apa yang mustahil bagi para nabi, apa yang jaiz bagi para. Kamu harus tahu itu. Hingga kamu gak akan terpengaruh. Nabi, mustahil, gak mungkin Nabi begitu. Kenapa? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga? Nabi itu selamanya bawa nama Allah. Siapa ini? Utusan Allah. Kalau dia rusak, dia salah, yang disalahkan siapa? Allah yang utus. Gimana sih Allah? Orang begini kok diutus? Kan begitu dong. Maka mereka dijaga oleh Allah karena senantiasa mereka menyandang kemuliaan membawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pernah mereka ngelakuin satu kesalahan, baik itu yang haram ataupun yang makruh. Hingga sampai dikatakan, hingga sampai yang safa sifil umur, gak salah tapi perkaranya rendah. Ketika dilakukan itu disebut orang yang rendah, bukan salah, itu pun gak pernah dikerjakan Nabi. Apa contohnya? Ketut di depan orang, ngupil di depan orang. Ini perkara apa itu? Rendah. Atau sendawa depan orang, orang yang lihat juga nggak sekolah ya, begitu. Makanya nggak punya adab lo ya, nggak punya sopan santun lo ya. Ini nggak terjadi sama Nabi, nggak terjadi. Oh, Nabi sejak kecilnya, kalau kecilnya kita kan paling seneng mainan burung, diikat terbangin, tarik lagi, seneng begitu dulu. Keong, cicak diikat, lempar-lempar, tarik lagi. Kita paling seneng penyiksaan gitu paling. Kalau ketemu cicak, buntutnya potong dulu, terus kakinya, terus. Nabi sejak kecilnya melihara hewan, nernak hewan, jadi penggembala hewan. Itu kecilnya Nabi, mereka punya kasih sayang kepada yang lainnya. Gak ada Nabi begitu, gak ada. Jadi kita harus mengedepankan, kalau kita sudah kenal sifat-sifat para Nabi, maka tidak akan mungkin ada keyakinan yang seperti ini terlintas dalam hati kita. Maka kita jaga keyakinan ini, jangan sampai iman kita rusak hanya gara-gara nggak ngerti dalil. Oh, Nabi mah amanah, tapi ceritanya Nabi Adam salah, Nabi Dawud salah. Nabi Dawud parah lagi. Apa? Ada anak buahnya punya istri cantik, Nabi Dawud kesemsem sampai diperkosa anak buahnya. Apa enggak repot itu? Ada Nabi kok merkosa orang. Apa enggak ruwet? Lah Nabi Musa itu bunuh orang, itu bukan bunuh, ngampleng orang, orangnya mati. Bukan sengaja bunuh orang, bukan. Gara-gara punya pukulan super. Kamu hati-hati kalau kebanyakan wirid, lupa, marah, kampleng anak, miring-miring anak kamu. Hati-hati, jangan kebanyakan wirid makanya. Nabi Musa ada orang berantem dipisahin, orangnya nyolot, ditempilin sama Nabi Musa, mati, modal orangnya.
Lah kebetulan orangnya ini anak buahnya Fir'aun, orang Kipti. Nabi Musa orang Israel, maka dibunuh. Ketika Nabi Musa pindah, maka Nabi Musa kembali lagi dengan keadaan masih sebagai buronan Fir'aun. Maka meminta Nabi Allah Harun untuk menemaninya. Kenapa? Karena Harun namanya masih bersih di depan Fir'aun. Belum punya cacatnya di depan Fir'aun, bukan di depan Allah, bukan. Gitu harus kamu ingat. Oh beliau Musa dia pernah mukul orang mati. Dan Nabi Musa bukan mukul orang mau matiin orang, bukan sengaja ngelakuin satu kesalahan. Kalaupun ada kesalahan yang terjadi, itu di luar kesengajaannya, dan itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah nggak bikin Nabi Adam makan buah huldi, gimana? Kalau Allah tidak bikin Nabi Adam makan buah huldi, gimana? Gimana? Artinya nggak ada berita jalan lain untuk turunnya Nabi Adam kedua. Nggak ada berita lain, nggak ada. Walaupun Allah mampu saja menurunkan Nabi Adam nggak pakai makan buah, dijongkrokin kayak dia apa kayak, yang penting turun, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang Allah kehendaki demikian. Jika jangan sampai kita seperti keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau dia nggak makan buah itu kita di surga. Kita nggak begitu. Kalau Nabi Adam nggak makan buah itu kita nggak lahir gitu. Kita nggak bisa kumpul di sini. Kita nggak bisa ngaji di musola ini. Hikmahnya, untungnya Nabi Adam makan buah tersebut, hingga kita bisa kumpul di sini, bisa ngaji di sini, bisa ikut lahir, bisa ikut kenal kepada Allah, kenal agama. Ini hikmahnya Nabi Adam makan buah tersebut. Jadi kalau ditanya, kamu seneng nggak Nabi Adam makan buah itu? Seneng apa nggak seneng? Ya bener loh. Lah kalau seneng jangan nyalahin dong. Udah seneng nyalahin. Kalau seneng belain, untung dimakan, pinter. Gitu mestinya. Bukan nyalahin. Sudah tahu seneng untung malah nyalahin, gimana sih? Lah kan di Quran nyalahin, jangan nyalahin biar Allah, jangan kamu, jangan. Kita ngomongnya Nabi Adam pinter gara-gara makan buah larangan tersebut. Itu pinter namanya. Lah iblis merasa senang ketika Nabi Adam makan buah tersebut. Wah, kena dah loh. Turun ke dunia. Maka turunnya Nabi Adam ke dunia itu untuk mendapatkan hukuman atau mendapat kemuliaan. Dapat kemuliaan, nggak seperti iblis. Iblis diturunkan dari surga itu diusir oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Tapi Nabi Adam keluar dari surga itu dipindahkan oleh Allah untuk mendapat bukan diusir, tapi dipindahkan. Kalau iblis diusir. Kenapa? Memang bajingan, nggak pantas ngomong dikeluarkan, diusir ngomongnya. Buktinya apa? Iblis nggak bisa kembali lagi. Nabi Adam kembali lagi, bahkan nggak sendiri kembalinya, bawa siapa? Banyak anak cucu dibawa semua sama Nabi Adam. Apa nggak istimewa? Sama aja begini gambarannya. Nabi Adam masuk surga, surganya kosong. Kegedean makanan banyak, ya Allah permisi tak keluar, tak panggil kawan-kawan, ya Allah. Oh iya monggo lah. Nabi Adam keluar, manggil rombongan masuk lagi ke itu kan bukan diusir namanya. Kalau iblis diusir, kenapa nggak bisa balik lagi? Jadi ini jangan sampai kita
punya keyakinan yang salah tentang para nabi. Biarkan mereka cerita masalah kesalahan para nabi, tapi kita harus punya poin utamanya. Kalau kita ngomong nabi salah, maknanya bukan ngelakuin yang haram atau yang makruh, tapi apa? Kalau nabi salah berarti meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Jadi salahnya Nabi tetap satu kebaikan. Kalau salahnya kita keburukan. Yang kalau kamu nggak taubat, kamu akan dihukum. Nabi Adam kok taubat, kenapa? Oh, Nabi Adam itu para nabi yang mulia. Maka beliau mengajarkan kepada kita untuk taubat walaupun dari kesalahan yang seperti mereka. Yang dia tidak melakukan yang lebih baik, itu pun ditaubati oleh Nabi Adam. Apalagi betul-betul kesalahan yang buruk. Maka istighfarnya Nabi Adam itu adalah takliman, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bertaubat. Maka taubat yang paling istimewa itu taubatnya Nabi Adam. Kenapa? Taubat itu yang pertama menyesal, yang kedua minta maaf, yang ketiga tidak akan mengulangi. Maka salah yang nggak bisa diulangi hanya salah Nabi Adam. Ngapain? Bisa diulang nggak salahnya? Maka istighfar Nabi Adam istighfar yang paling istimewa. Kenapa? Betul-betul nggak bakalan diulangi. Coba contoh salah itu dikerjakan sama yang lain, istighfar masih aja diulangi ntar rumah. Kenapa? Masih dekat sama barangnya. Kalau istighfar Nabi Adam ini istimewa. Kenapa? Nggak bakalan. Bagaimana mengulangi makan buah hudi lagi, mau naik lagi. Jadi kita mendapat contoh bahwa taubat yang sebenarnya itu taubatnya seperti itu, yang sama sekali nggak pernah diulangi. Jadi istighfar Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam itu adalah taubat yang mana mendatangkan kebaikan, bukan taubat dari minta ampun agar tidak dihukum, bukan. Karena salahnya Nabi Adam itu tidak mendatangkan hukuman. Yang salah mendatangkan hukuman salahnya kita yang kerjain haram atau kerjain makruh. Yang kita kerjakan itu adalah sebuah dosa yang mana itu perkara yang akan membawa kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib ditaubati. Jadi taubat yang diajarkan para nabi itu adalah takliman, bentuknya adalah pelajaran untuk kita tentang bagaimana caranya bertaubat yang benar. Jangan sampai kita meyakini bahwa taubatnya para nabi sama dengan taubatnya kita, itu berbeda ya. Kita iman bahwa para nabi dijaga oleh Allah dan diberikan oleh Allah sifat maksum hingga mereka terbebas dari kesalahan. Kalau kiai dulu nyebutnya apa? Nabi itu nggak bisa salah, gitu kalau kiai coba. Maksum itu apa artinya? Artinya nggak bisa salah. Kalau mau salah nggak bisa. Allah menghindarkan mereka dari kesalahan agar mereka terjaga. Kenapa? Sebagai panutan umat, hingga apapun yang dikerjakan Nabi boleh dicontoh oleh umat. Apapun yang dikerjakan para Nabi, gitu loh. Hingga jangan sampai kita menganggap ada nabi yang melakukan suatu kesalahan baik itu makruh ataupun haram. Ini terjaga dari semua para nabi. Jangan dianggap yang terjaga itu hanya Nabi Muhammad SAW saja, jangan. Tapi semua nabi kita imani mereka adalah orang-orang yang maksum dengan dalil apabila mereka maksiat, maka kita pun sebagai orang yang mencontoh mereka akan ngelakuin maksiat. Nabi pernah ngerokok? Nah, kamu nggak dicontohin aja kamu kerjain, apalagi dicontohin, coba. Kamu nggak dicontohin aja kerjain, apalagi dicontohin.
Nabi itu nggak pernah nyontohin yang haram, nyontohin yang makruh, nggak pernah. Kamu sudah pintar bisa. Ya, jadi harus kita imani yang demikian, bahwa mereka adalah panutan hingga mereka dijaga oleh Allah dari melakukan satu kesalahan. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara dalil sifat yang lain hingga iman kita menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang tidak tersentuh keraguan-raguan sampai hari kematian kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna biyana tarabna وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة وزلنا عراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بسبب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي آله وصحبه هدى طاسي صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.